Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat pionir semuanya. Salam petir dan tentunya buat Anda semuanya semoga sukses. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya barter di mana-mana. Di negara manapun sudah melakukan barter. Banyak yang terekspos dan banyak juga yang tidak terekspos. Di grup-grup Twitter ya, di postingan Twitter dan di grup-grup Facebook banyak sekali orang-orang yang men-share ya pertukaran antara Fi dengan barang atau produk. Nah, jadi teman-teman, ternyata ya di Inclosed Mainnet ini adalah sebuah perputaran angka ya atau nilai atau value ya, yaitu konsensus di beberapa negara dan di setiap negara dia berbeda-beda. Bagaimana kita menghitung ya, yaitu nilai konsensus atau nilai palu ya, atau kemudian harga dari CoinFi sendiri di setiap negara. Nah, jadi begini teman-teman. Saya melihat postingan ya, baru saja postingan ini di-share oleh banyak teman-teman ya, bahwa di setiap negara itu berbeda sekali harga-harganya. Nah, karena di sana sudah ada perlakuan tentang bagaimana menukar CoinFi ini dan membarternya dengan segala yang namanya barang dan jasa. Contoh misalnya membayar perbaikan dashboard mobil, kemudian perbaikan handphone, kemudian perbaikan speaker dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang menukar dengan yang namanya koin dan barang seperti handphone, seperti kipas angin, seperti sepatu ya, jam tangan dan lain sebagainya. Nah, jadi ternyata di negara tersebut nilainya itu berbeda-beda. Sebelum open mainnet berbeda-beda menurut kepuasan ya, atau kemudian menurut keikhlasan lah kalau kita bilang. Suka sama suka. Nah, ini adalah nilai pi pada Inclosed Mainnet. Contoh teman-teman, di Filipina ya. Di Filipina pertukaran itu adalah satu Fi itu $1. Nah, karena kemarin ya ada pertukaran yaitu tentang bagaimana mereka membeli sepatu. Nah, jadi kita hitung harga sepatunya berapa. Misalnya contoh harga sepatunya yaitu $100. Ternyata pertukarannya yaitu dengan angka $1, $100 Pi. Maka angka Pi adalah $1. Nah, apabila sepatunya harganya yaitu $1 dan ditukar dengan 1 Pi, maka Pi-nya adalah $1. Kemudian di Taiwan ada pertukaran dengan kipas angin ya, teman-teman, kipas angin. Kemudian ada juga yang kemarin itu bertukar dengan seperti charger ya, charger. Nah, charger itu jadi mereka menghitung satu Fi itu adalah $21. Nah, berarti harga chargernya mungkin kalau dikurskan di dolar yaitu sekitar 300.000. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di Malaysia ya, itu ada pertukaran laptop atau komputer ya. Nah, dan komputer itu berharga yang $1.000. Nah, $1.000 ya, teman-teman. Jadi sudah dihitung bahwa satu Fi-nya itu sekitar $3 seperti itu, teman-teman. Nah, jadi jelas sekali di Korea Selatan juga seperti itu ya. Penukaran bla 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 mungkin gitu. Nah, ternyata teman-teman di Nigeria ya, di Kanada seperti Mary yang sudah menukarkan sesuatu dengan angka 0,0 sekian ya kan, 0,000 sekian ya, itu Fi. Nah, ternyata harga barangnya itu ya, harga produknya itu mungkin sekitar 5 juta misalnya. Nah, maka ternyata setelah 0,00 sekian itu dikali 5 juta, maka satu Fi-nya bisa $314.159. Nah, di Nigeria nilai konsensusnya malah 324.675 karena memang di sana barang dan jasa hanya ditukar dengan 0,0000 sekian. Tetapi yang mencengangkan yaitu di Amerika Serikat, teman-teman ya, yaitu satu Pi-nya $1 juta. Wow, ini luar biasa. $1 juta berarti 15 miliar ya, teman-teman. Nah, mungkin mereka menukarkannya dengan angka yang sangat kecil sekali ya, 0,000 sekian. Nah, mungkin mereka baru-baru menambang, jadi menilai CoinFi-nya harus mahal. Nah, jadi teman-temanku semua, kita
melihat di P-Market Indonesia, kemarin mereka menawarkan sebuah laptop yaitu di angka 4 dolar. Nah, ketika kita ditawarkan dengan angka 310 Fi ya, kemudian kita kalikan dengan angka 4 dolar ya, maka dia terhitung 1.000 dolar lebih. Nah, berarti harga laptop tersebut adalah 15 sampai 18 juta. Nah, kalau kita sama-sama senang, peer to peer-nya sama-sama senang, ini tidak bermasalah ya, tidak bermasalah. Inilah cara-cara konsensus setiap negara sebelum open minded. Dan nanti core team akan menilai nilai mana yang pantas ya, yang pantas yang bisa dijadikan pertukaran global. Nah, ketika memang nanti pertukarannya lebih banyak, misalnya di Cina ya, di Cina itu pertukarannya 314.000 dan itu lebih banyak. Kemudian koin sudah beredar yang 10% di Enclosed Mind itu beredar, maka nilai valuenya atau nilai konsensusnya akan ditetapkan oleh core team. Nah, ilmu yang terakhir adalah bagaimana orang-orang Indonesia, pioner-pioner Indonesia yang punya koin ini harus ditahan, disimpan ya, dan kemudian kita tunggu berapa sebenarnya open minded yang diberikan oleh pihak core team, dan kemudian ketika lebih besar dari orang-orang lain, maka kita adalah orang-orang yang benar-benar sultan. Karena apa? Karena kita menunggu nilai yang sangat tinggi dari open minded yang sudah ditetapkan dari seluruh konsensus yang ada di dunia. Nah, ketika koin banyak, maka kita akan banyak sekali menerima hal-hal yang kita butuhkan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya melihat banyak sekali di mana-mana pertukaran itu dengan nilai yang sangat tidak rata, dengan tidak sama. Nah, inilah yang membuat peer to peer, suka sama suka, 10% dari nilai kita bisa beredar kemana-mana. Nah teman-teman, jadi itu saja ya teman-teman. Mudah-mudahan informasi pada hari ini sangat bermanfaat buat kita semuanya ya. Karena ini penting sekali buat kita. Kedepannya ketika kita ingin menukar misalnya seperti speaker aktif, kemudian kita bisa menukar dengan sepeda motor, kita lihat dulu berapa harga sepeda motor. Kalau harga sepeda motornya misalnya 20 juta, kemudian harus ditukar dengan 20 pi, maka satu V-nya itu adalah 1 juta. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini suka sama suka ya, bukan masalah capek menambang atau kemudian lama menambang dan sebagainya. Ini suka sama suka. Misalnya saya menukar dengan Anda, yaitu sebuah mobil dengan 100 Fi. Nah, harga mobil adalah 200 juta, berarti 1 P adalah 2 juta rupiah. Nah, seperti itu teman-teman. Sebelum open minded, terserah kita menilai konsensus tersebut karena suka dengan suka dan peer to peer. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mudah-mudahan kita sukses dan salam kaya raya rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.